Selamat pagi Bapak Ibu. Saya dan PKRU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Simon Geran, anggota PKRU dari GPIB Petra Bogor. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mengasihi dan mengampuni kita semuanya. Di pagi hari ini Bapa, kami rindu membaca firman-Mu. Untuk itu Bapa, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami, agar kami mengerti firman yang kami baca, untuk menjadi pegangan hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya di udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Semua renungan kita dalam otoritas Tuhan. Otoritas sering dikaitkan dengan wewenang dan kuasa. Orang yang disebut mempunyai otoritas berarti seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan suatu perkara. Otoritas berarti kuasa yang dipunyai seseorang untuk mengatur, mengelola, mendistribusikan, hingga menyelesaikan sebuah perkara berdasarkan posisi yang dimiliki itu. Otoritas pada dirinya baik-baik saja, menjadi bermasalah apabila tanpa pengendalian diri dan pengendalian fungsi, maka otoritas terkait wewenang dan kuasa itu akan jatuh pada sikap otoriter, sehingga penyalahgunaan kuasa, abuse of power. Di sini Firaun mungkin dapat digolongkan ke dalam sikap otoriter yang menyalahgunakan wewenang dan kuasanya sebagai cara untuk melanggengkan kuasanya. Sikap otoriter ini berdampak pada matinya hati nurani dan hilangnya kepekaan terhadap hidup sesama yang terus berada di bawah bayang-bayang maut karena hasrat berkuasanya tidak terkendali lagi. Matinya nurani dan hilangnya rasa kemanusiaan inilah yang dibahas oleh ayat 12 sebagai Tuhan
mengeraskan hati Firaun. Di sini penulis Keluaran mengusung teologi kemahakuasaan Allah. Dalam teologi ini terdapat keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik dan yang jahat. Termasuk Allah adalah sumber bagi hati yang taat mendengar suaranya dan hati yang keras tidak mau mendengar perintahnya. Semua datang dari Allah yang sama. Di sini peringatan Tuhan melalui tulah ke-6. Bisu-bisu tidak membuat Firaun bergeming. Sebaliknya dikatakan dalam bahasa bernada eufisme melebihkan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat hati Firaun menjadi keras. Tuhan adalah pemilik otoritas atas seluruh ciptaannya tanpa kecuali. Ia berkuasa terhadap semua manusia, termasuk para pemimpin bangsa-bangsa. Semua dipanggil merendahkan hati. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Besar, kami mengucap syukur Bapa. Kami seluruh anggota TKLU IPB boleh beribadah pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjadi orang yang bijak, menjadi orang tua yang peduli akan sesama, orang tua yang diberkati Tuhan, bisa mengayomi keluarga, anak dan cucu. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Amin.